Maaf. 89 saya udah masih baru satu kelas. Oh. Baru satu kelas. Farida udah pindah ke sini? Saya belum pindah juga. Udah masuk sini ya? Iya. Udah cucu saya tuh kata saya. Ini Bu, ini siapa? Bu Ratmina katanya gitu. Ini. Ya Allah Farida. Berarti sampai sekarang udah berapa? 8 tahun ngajar. Punya anaknya malah tahun 97. 97. Setelah lulus 95 ya, baru 2 tahun kemudian saya baru punya anak. Nikahnya 90. Sama kan? Gitu. Sehat. Alhamdulillah. Antum asli Cilengsi. Dari kecil emang lahir di Cilengsi? Oh enggak. Saya tuh pindahan. Asalnya itu dari Bekasi. Oh, Bekasi. Orang tua? Orang tua Bekasi. Kemudian punya suami Jakarta. Oh, dua-duanya orang tua Bekasi? Iya, orang tua saya Bekasi, tapi suami Jakarta. Terus pindah ke sini setelah menikah? Iya, setelah menikah. Waktu itu masih kuliah, udah semester akhir. Tahun berapa itu? Itu nikah 90. Tahun 90? Berarti antum masuk semester 3. Unisma itu tahun 89. 89. Semester 3 saya menikah. Saya belum lahir. Maaf. 89 saya udah mahasiswa. 87 saya SMA keluar, 89 saya nganggur setahun dulu. 89 saya ke kampus ya, kuliah, terus 90 saya nikah. Tapi dari SD, SMP, SMA di Bekasi juga? Oh, di Bekasi itu. Di Bekasi semua? Semua lengkap lah, nggak berubah. Antum kuliahnya ngambil jurusan IPS, guru geografi, Fakultas IPS. Keguruan, FKIP. Emang guru ya? Emang guru. Memang cita-citanya pengen jadi guru dari dulu atau? Awalnya enggak gitu kan. Awalnya itu pengennya jadi perawat. Karena seneng dengan apa itu yang putih tuh. Lu kalau ke rumah sakit nganter ibu tuh, seneng banget kali ya jadi perawat tuh. Gitu. Bersih gitu kan, putih. Tapi orang tua tuh udah katanya jadi guru aja katanya gitu. Lebih aman katanya. Kalau perawat kan sip-sipan tuh kerjanya. Kalau guru tuh enak katanya gitu. Buat kamu nggak jadi guru, tapi kamu tuh jadi guru buat anak-anakmu nanti gitu, buat sekelilingmu. Jadi nggak usah khawatir katanya gitu. Insya Allah kalau kita dengar orang tua pada masa itu ya, itu udah nyaman aja, nggak ada istilah wah begini nggak ada. Yang ada kita patuh. Bagus lah ininya apa sarannya, apalagi kamu perempuan nanti punya anak banyak bla bla bla, itu pasti orang tua kita dengar. Apa karena itu tahun 90-an itu mungkin juga anak-anak seusia antum waktu itu kan mungkin ini ya sama orang tua lebih ini ya, lebih hormat, kita pada punya karakter. Artinya apa yang orang tua katakan lebih banyak diterima gitu. Bener, gak pernah kita tuh nolak harus begini kalau ngelawan enggak. Jadi emang dongkol ya selaku anak pada saat itu gitu ya. Begini banget sih orang tua. Tapi tetap aja pendidikan karakter dalam rumah itu memang dari keluarga gitu. Nggak ada lagi deh guru-guru itu nggak ini, malah dididik nih di keluarga nanti diterapkan ke gurunya. Misalkan seperti ini, waktu SD saya itu sangat berharap itu disuruh guru. SD tuh ya, SD di Inpres tuh, desa Inpres. Berharap tuh disuruh guru, kapan ya nih guru nyuruh saya beli ini gitu ke warung tuh ke apa. Itu ada kebanggaan tersendiri. Bukan berarti kita begini kok nyuruh melulu gitu. Ya. Justru kita ini kok ibu ini nggak nyuruh-nyuruh lagi kita ya gitu kan. Kan kalau dulu tuh disuruh guru itu kita kan jadi dikenal gitu kan, begini enak gitu kan. Kalau nggak disuruh kan berarti nih gurunya nggak dekat, tapi kalau kita disuruh, ya Allah alhamdulillah disuruh. Nah itu mau ngambil air karang, bantu-bantu di rumahnya, itu ini banget seneng. Nah itu salah satu yang beda dengan sekarang. Apa juga karena orang tua? Orang tua juga ngajarin gitu. Orang tua emang ada background guru memang atau? Enggak. Orang tua saya SD pun tidak tamat. Dua-duanya nggak ada yang tamat SD, tapi dia sekolah agamanya bagus, luar biasa. Dulu kan tidak, nenek saya nggak pernah harus SD lulus, enggak. Karena mereka udah balik gitu ya. Terus ketemu jodohnya, dikawinkan,
rata-rata mereka itu dikawinkan dengan perjodohan antara si A dengan si B gitu. Ya udah jadi. Nah setelah itu di dalam itu ya mereka melaksanakan agama itu, ilmu agama yang diiniin ya, yang diutamakan dalam pendidikan nenek saya. Mungkin gitu. karena itu juga ada dorongan bahwa anak saya harus menjadi guru karena Bisa. melihat kemuliaan mengajar gitu ya. Nenek saya dulu tuh punya majlis taklim di rumahnya. Kalau kakek itu dari ibu saya. Nah kalau dari bapak saya seorang tuan tanah. Kakeknya kakek dari bapak. Dari bapak. Nah jadi ini nenek itu majlis taklim ininya backgroundnya. Kalau kakek saya pengusaha gitu kayak tuan tanah zaman dulunya. Kaya berarti. Iya. Lumayan banyak tanahnya tuh. Kan kalau orang dulu kaya banyak tanah. Bener-bener banyak tanahnya itu banyak memang itu kakek saya. Ya dua background itulah mereka menyatukan, satu harus jadi pengusaha mungkin ya, yang satunya ke agama gitu. Ya udahlah jadilah saya yang sekarang saya cinta dengan jadi guru ketimbang saya jadi pengusaha sebetulnya gitu. Masuk kuliah tahun 89. Iya. Tahun 90 ya. Iya. Nikah. Kemudian lulus tahun berapa? 95. 95 lulus. Kayak saya cuti. Cuti? Ya, saya itu sempat cuti karena halangan secara finansial pada saat itu. Karena saya bukan karena ini. Hamil. Enggak, hamil saya itu udah sarjana, udah lulus tahun 95 saya lulus ya. Cuti saya kalau nggak salah 2 tahun itu. Terus punya anaknya malah tahun 97. Setelah lulus 95 ya baru 2 tahun kemudian saya baru punya anak. Nikahnya 90. Sama kan? Gitu. Berarti sampai sekarang udah berapa? 8 tahun ngajar. Iya 28. Apa bedanya Zah? Kalau edisi lama edisi baru. Iya. Apa ya? Kalau suasana batin tadi udah disampaikan ya. Saya menangkap pesannya gitu. Bagaimana suasana batin waktu itu. Iya. Kalau di luar itu ya, di luar itu apa ya, dari karakter anak, dari sistem atau dari apapun yang selama rentan 28 tahun itu kan antum kan pasti menemukan dari waktu ke waktu, dari sini dulu gini, sekarang begini, belum segini, terus begitu. Apa yang membedakan gitu? Karakter anak. Jauh lebih bagus zaman dulu dengan kondisi media yang minus. Kalau dulu kan istilah globalisasi itu masih awalan ya. Masih isu gitu. Masih di kantor dulu nggak ada tadi itu komputer, nggak ada sama sekali, itu pakai manual rata-rata dulu tuh, gaji guru pakai manual, semua pakai manual. Berarti termasuk ngajar ya pakai manual, papan tulis kapur pakai barus gitu. Kapur mah enggak, udah pakai spidol. Kapur masih ada ya, kayaknya masih kapur deh dulu tuh. Masih ya? Masih. Terus udah lama-lama jadi spidol tuh. Nah itu terus terang emang korbannya tangan kalau kena papur ya. Iya. Tapi itu ntar anak ngapus ke depan, Bu udah ini dihapus. Iya, itu karakter anak tuh ada di situ. Saya nggak lebih apa ya? Kalau mereka bisa mau membantu. Mudah disuruh maksudnya. Iya, mudah disuruh, sopan-sopan, budaya bersyukurnya luar biasa. Itu apakah angkatan memang pertama. juga faktor zaman Zah? Salah satunya. Ya waktu itu ya kan belum ada teknologi. Anak-anak ya orang tua tuh masih wejangan, orang tua nasihat tuh masih bener. Ini gitu loh. Masih ini banget. Iya. Karena mereka belum terkontaminasi dengan media dari luar ini dan segala macam. Bener, gitu. salah satunya itu. Jadi media yang dulu minus bukan berarti mereka jadi kuper, enggak. Ternyata mereka justru lebih berkarya dibanding yang sekarang. Kalau sekarang berkarya wajar lah, gitu kan. Medianya banyak. Nah kalau zaman dulu tuh mereka bisa menciptakan buku buletin itu tuh Tan. Bikin buletin dan sebagainya, itu nggak kalah bagus dengan yang sekarang. Itu pakai manual semua, hanya ada mesin tik doang, nggak terlalu jelek-jelek banget. Tapi untuk sebuah ide anak-anak zaman dulu itu udah luar biasa gitu. Jadi secara kreativitas sebenarnya anak dulu sama, cuma mediumnya aja. Kalau dulu ya bikin buletin, bikin ini. Kalau sekarang ya bikin konten YouTube, Iya. Karena jadi mereka
Cuma itu sekarang kalau dilihat dari saya menyayangkan ya. Karena pendidikan saya dulu dengan SD, dengan saya mengajar anak yang baru pertama-tama itu masih nyambung tuh Tan. Antara saya dapatkan dengan saya berikan, itu nyambung. Saya dapatkan dari orang tua, dari guru saya, terus saya berikan ke anak, dan anak inputnya ke saya, responnya masih bagus, masih nurut tuh anak, masih sopan tuh anak. Nah beda ketika globalisasinya sudah megang HP, bla 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 bla, itu udah kendor. Kalau antum sebagai guru itu dari waktu ke waktu dengan perubahan zaman sekaligus perubahan karakter yang anak yang bermacam-macam, bahkan orang tua atau tadi itu, kalau antum mengadaptasinya seperti apa? Kita ikutin zaman juga, nggak mungkin kita akan tinggalkan zaman. Tetap kalau yang disebut globalisasi dengan perkembangan iptek, kita maju, lanjutkan gitu. Tapi satu yang harus tidak, akidah kita, keimanan kita di dalam anak itu harus dikencengin. Kan itu nggak ada perubahan. Iya. Tetap. Ada hal-hal yang memang sifatnya harus dinamis dalam pendidikan. Boleh, nggak masalah. Sifatnya memang harusnya memang tetap nggak boleh diubah. Iya. Hal-hal yang sifatnya prinsipil, misalnya keberimanan, akidah, nggak bisa. Beragama. Tetap. Gitu ya. Itu pendidikan dalam keluarga itu yang harus dikejar. Karena kalau di dalamnya lemah, itu akan anak terbawa dengan lingkungan. Lingkungan itu akan membentuk mereka nanti mau jadi apa. Kalau lingkungannya baik, tuh anak gampang ikut. Kalau lingkungannya jelek, nah makanya di sini akidah dan keimanan kita di dalam keluarga itu yang perlu dipegang banget tuh untuk seorang anak. Jadi biarlah mereka kalau sudah punya akidah, otomatis mereka akan memfilter kan, mana-mana budaya yang bagus diambil, yang enggak buang gitu. Kan tahu sendiri kalau di Google lihat ini dapatnya itu udah tanpa diakses juga udah muncul sendiri gitu. Jadi itu apa sih yang ada, mungkin satu hal yang bikin antum itu menjadi guru itu menjadi satu kebanggaan ketika apa? Ketika antum, saya guru nih misalnya, terus merasa bangga, merasa berhasil, merasa senang sekali ketika apa? Anaknya sukses di luar, dia jadi solehah. Itu nggak ada lagi. Dia nggak ada. Pamrihnya paling besar itu ya? Itu, ya Allah nih anak udah jadi solehah, bercadar, ya Allah gitu kan. Mudah-mudahan kita kecipratan doanya. Iya. Itu doang. Nggak ada. Iya benar. Nggak ada. Semua guru sepakat bahwa kenikmatan, kebanggaan, kesenangan paling tertinggi ketika melihat anak didiknya sukses. Ya, suksesnya ya lahir batin itu tadi. Kalau dia, ya Allah kamu ini bercadar, masya Allah gitu kan. Itu tadi rasa mudah-mudahan saya bagian dari kesolehannya dia. Itu aja. Nggak ada lain. Dia mau jadi orang kaya dan sebagainya, saya nggak pernah memikirkan itu Tad. Karena itu bukan segala-galanya ya. Tapi ketika dia soleh, ya Allah mudah-mudahan kesolehannya dia mengajak saya nanti untuk ke akhirat bareng dengan dia, minimal kecipratan lah ada ibu ini dulu gitu. Itu aja Tad. Itu kenikmatan banget itu. Kenikmatan semua guru kayaknya ya. Ya mungkin. Kalau dia udah punya ini, saya nggak terlalu tertarik gitu kan. Bisa jadi dia nggak tahu ya nggak. Pokoknya ketika dia udah tafakuh fiddin gitu istilahnya, udah solehahnya kelihatan, jadi istri-istrinya solehah juga kelihatan, anak-anak ini, ya Allah itu udah sebuah kebanggaan banget tuh. Mudah-mudahan tidak berwujud materi enggak, gitu ya. Materi enggak sama sekali. Tapi dengan begitu ada kepuasan batin tersendiri gitu. Benar. Ya. Ketika wah, apalagi misalnya katakanlah ya soleha, masya Allah jadi orang soleha atau jadi orang anak soleh misalnya. Misalnya katakanlah ada satu santri kita yang jadi orang tokoh, jadi besar, orang-orang besar, itu kan juga menjadi bagian dari kebanggaan juga. Karena bagaimanapun kita pernah menjadi bagian dari proses dia. Benar. Proses dia belajar, proses dia tumbuh dewasa. Benar. Dan itu memang mungkin waktu mengajar, waktu masih membimbing nggak terasa kan? Iya. Bahkan mungkin cenderung ada anak yang memang kadang-kadang waktu kita ngajar itu kayak maaf tanda kutip nyebelin macam atau namanya anak-anak ya. Tapi kan sebagai manusia kan kita punya rasa manusiawi yang kadang-kadang kita juga sebel sama anak-anak. Tapi pada saatnya ketika mereka berhasil,
Ya itu malah udahlah. menjadi kepuasan Kebanggaan. sendiri ya. Oh ternyata kamu yang dulu yang kayak gini gitu kan. Dulu kamu tuh tukang tidur tahu gitu. Oh ibu malu-maluin gitu. Kan Ya, tapi kenapa kalau yang diingat yang buru-buru? emang iya kan ada anak yang si Ella nih. Kamu tuh kalau tidur suka sambil ngiler. Oh ibu mah jangan cerita apa, malu katanya gitu. Ya emang bener kenyataannya gitu. Masih di Facebookan tuh Tad masih nyambung Masih ini sih. ya? Oh ya, masih ada nggak murid yang paling lama deh yang masih hubungan baik dengan Ustaz Min? Di Facebook mah rata-rata Di Facebook sih masih itu udah ada yang punya anak 3. Bahkan anaknya ada udah masuk sini ya? Iya. Udah cucu saya tuh kata saya. Ini Bu, ini siapa? Bu Ratmina katanya gitu. Ini. Ya Allah Farida gitu namanya Farida. Bu, anak saya masuk sini katanya. Iya. Ya Allah ini cucu berarti. Ibu segini-gini juga katanya. Saya udah punya cucu gitu. Ya udahlah. Saya udah punya anak gitu. Berarti Emang ini cucunya saya. Usia sekarang berapa antum muda? Sekarang udah 53, 54. Tahun depan udah 55. 55. Karena malah udah 55 sebetulnya ini. Tapi kan 67. Kalau guru itu kan kalau secara profesional ya memang kadang-kadang kan kadang-kadang secara profesional bisa aja dibatasi oleh usia. Iya. Umur sekian udah misalnya katakanlah dari aturan kita udah pensiun dan segala macam. Tapi kan guru itu kan menurut saya bukan dalam arti bukan hanya sekedar profesi. Iya. Tapi panggilan jiwa. Betul. Karena tidak semua orang Bisa jadi guru. mau gitu loh. Mungkin bisa Zah. Bisa, Mungkin tapi mau gitu. Jadi menurut antum jadi guru itu sampai kapan? Atur sendiri deh. Selama saya masih hidup ya, saya akan jadi guru. Tetap jadi guru ya. Sekarang saya mungkin di sini hanya beberapa tahun, tapi di rumah saya kan masih banyak murid. Iya. Di rumah saya itu ada anak segini-segini sekarang yang ngaji aja. Saya malah cenderung sekarang udahlah saya mau ke pengajian aja. Yang itu saya mendidik mereka dari segi rohaninya. Sholatnya, ngajinya itu yang saya istilahnya saya tekanin di situ. Biarlah mereka belajar matematika di luar, mereka belajar bahasa Inggris di luar, tapi yuk sholatnya bareng sama ibu di sini. Itu saya masih punya anak murid tadi yang kecil-kecil segini. Sekarang kalau di rumah tuh sepi. Bu, ke rumah ya. Iya, ayo ngaji sini. Saya ajak sholat bareng, ngaji bareng. Itu kayaknya kebanggaan tersendiri walaupun cuma baca Iqra. Ya udah nanti selalu saya doain jadi anak yang solehah ya nak. Saya bilang nanti terus begini-begini ya. Minimal nanti kita nggak tahu Allah bolak-balikin walaupun keluarganya backgroundnya dari mana saya nggak tahu. Yang penting saya ngejajar dia. Nanti doain orang tua kamu ya biar diajak sholat gini. Itu saya masih punya Jadi mau jadi guru sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Mana saya pengen meninggal ketika saya dalam kondisi lagi ngasih tausiah ke anak-anak pengajian sedang ya sholat. Pokoknya husnul khotimah itu udah gambaran itu tadi. Ya selama ini kita jalanin aja deh gitu. Orang itu kan akan dipanggil oleh Allah dalam kondisi menurut kebiasaannya. Ya iya. Ya, mudah-mudahan kebiasaan itu kebiasaan mengajar itu menjadi sebab kita dipanggil itu. Saya udahlah. Bu, ini ada anak 3 suruh masuk. Yuk ngaji. Pesan untuk orang-orang yang saat ini sudah menjadi guru tapi masih baru lah gitu. Iya. Setahun 2 tahun atau orang-orang anak-anak yang punya keinginan menjadi guru. Anak-anak yang punya keinginan. Iya, anak yang bercita-cita menjadi guru. Apa pesan antum? Ya, sebelum jadi guru kita harus cinta dulu profesi itu. Karena kalau nggak cinta susah. Karena hanya sebagai batu loncatan untuk jadi guru itu akan nanti ada kayak sebuah proses perbandingan. Di sana gajinya sekian, di sini gajinya sekian. Tapi ketika sudah kita cinta jadi guru dan di situ sudah kita lihat bahwa itu adalah masa depan kita, ya udah cinta dulu itu profesinya. Baru setelah itu biar Allah yang akan kasih jalan dari mana itu rezeki gitu kan. Kalau kita udah cinta, beda cara memberikan materinya dengan yang karena hanya profesi saja. Profesinya jadi tapi nggak cinta kan ribet. Hanya cinta itu dalam arti bisa juga dikatakan
panggilan jiwa. Iya, gitu ya. panggilan jiwa. Itu dulu yang perlu ditekanin. Jadi jangan ya jadi guru cuma karena nggak ada lamaran dari yang lain. Nah, itu salah Alternatif. satu ya. Alternatif itu salah tadi sebetulnya. Sehingga yang jadi korban nanti anak-anak didik kita juga. itu. Karena gurunya nggak sungguh-sungguh, dia cuma jadi guru karena nggak terima sana, kerjainnya nggak dia. Udah, Jadi guru aja. itu. Jadi satu kunci utamanya adalah cinta. Setelah udah cinta, jalanin itu, nanti akan memang menemukan kendala-kendala ya di situ. Nah, tergantung kendala mana yang akan lebih dominan. Yang kalau dia pembawaannya positif, bisa dia terbawa. Jadi nanti lama-lama jadi cinta. Tapi kalau kendalanya nanti yang negatif, yang terbawanya, ya bisa jadi out keluar.